Saudaraku, nanti saya akan mengajak saudara. Kita ambil waktu, saudaraku. Nanti saya akan menunjukkan kepada saudara video berapa banyak dari saudara kalau boleh saya tahu yang ikut UC boleh lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan ya. Tapi saya melihat juga ada sebagian dari kita mungkin kita nggak ikut UC gitu. So, saya berharap saudaraku supaya benar-benar apa yang jadi visi selama UC boleh ditangkap setiap jemaat di tempat ini. Apa yang kemarin dari teman-teman yang ikut UC alami, bukan hanya dialami oleh teman-teman yang ikut UC. Tetapi setiap jemaat juga boleh tangkap. Itu sebabnya nanti saya akan minta saudara kita tetap berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan ambil waktu, nanti kita lihat satu video 1 menit, dan setelah itu saya akan ajak saudara doa profetik. Itu sebabnya kita berdiri, setelah itu baru kita duduk. Nanti tim KA Worship, bantu saya ya, standby di sini dulu, nanti sampai yang video yang kedua, teman-teman setelah itu bisa duduk. Gitu. Nanti gak apa-apa ya saudaraku, formatnya hari ini memang agak sedikit berbeda, karena dari Pastor Obaja kepengennya seluruh jemaat bisa nangkep visinya. Amin. Saya ajak terlebih dulu yuk kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Ini adalah rema yang Tuhan berikan di UC 2025. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berapa banyak dari saudara yang percaya Tuhan itu bisa menjadikan apa yang tidak ada jadi ada melalui firman. Jadi kalau firman ini mengatakan engkau akan menjadi bangsa yang besar, saya tidak tahu mungkin buat sebagian dari saudara yang engkau lihat di depan matamu stagnasi. Buat sebagian dari saudara mungkin bahkan saudara berjuang dan sedang bergumul, Pastor, my condition, kondisi saya tidak seperti yang Pastor katakan. Tapi berapa banyak yang sepakat dengan saya ketika saudara tangkap logos dan jadikan itu rema. Firman itu punya kuasa. Dia akan merubah somehow, dia akan find the way untuk membuat yang tadinya belum ada sampai jadi. Kalau firman ini mengatakan bahwa dia akan membawa engkau menjadi bangsa yang besar. By the way Bapak Ibu, pada saat firman ini diberikan kepada Abraham, Abraham itu kakek berusia 75 tahun yang gak punya anak. Bahkan dikatakan mandul. So senggol kiri kanan boleh gak sih start kita lebih baik dari Abraham? Saya gak tahu situasi saudara, tapi jelas-jelas seperti apapun situasi saudara, buat Abraham itu mustahil. Hitam di atas putih gak mungkin terjadi, nonsen. Tapi saya rasa by now saudara mengenal siapa Tuhan kita kok. Apa yang buat manusia mustahil, itu justru spesialitasnya Tuhan membuat yang mustahil jadi mungkin. Itu sebabnya sampai dengan hari ini yang seharusnya mustahil, saudara panggil Bapak Abraham apa? Bapak banyak bangsa. Pak, dari situasi yang totally loh Pak. Bukan cuman udah 75 tahun, bukan cuman udah kakek, dia mandul Pak. Bahkan memang gak punya anak, mau mulai dari mana? Buat sebagian dari saudara, mungkin saudara berkata, Pastor, kenapa Pastor ngasihnya firman? Boleh gak sih dikasih something else yang lebih masuk akal? Tapi kenyataannya, memang yang Tuhan kasih buat Abraham, firman. Tuhan gak kasih peta, Tuhan gak kasih petunjuk, oke nomor 1 kamu harus begini, nomor 2 kamu harus begitu. Enggak Pak. Dikasih firman kenapa? Karena Tuhan tahu dari kondisimu saat ini sampai janji itu digenapi, yang dibutuhkan adalah iman. Padahal posisinya Pak, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mau gak mau itulah caranya menjadikan. Jadi hari ini
atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Saya perkatakan, firman yang saat ini saya bacakan, engkau akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Artinya, He is not against you. He is for you. Semua kutuk yang tidak berdasar tidak akan bisa kena atas hidupmu. Atas kehidupan saudara saat ini sama seperti kepada Adam dan Hawa ribuan tahun yang lalu. Saya percaya tangannya dikedangkan atas hidup saudara. The blessing of God, saya perkatakan ada atas hidupmu. Bukan hanya itu saja, ayat firman ini juga berkata, aku akan membuat namamu masyhur. Artinya engkau tidak turun. Engkau akan naik, bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Dan engkau akan menjadi berkat. Dimanapun engkau berada, engkau jadi berkat. Apapun yang engkau kerjakan, jadi berkat. Perkataanmu jadi berkat. Buat sebagian dari saudara yang saudara berpikir, pastor kayaknya kok apa? Kalau orang Solo itu bahasanya mantep, ngalo-alo. Ada nggak di sini yang tahu ngalo-alo? Saya orang Solo, saudaraku. Ngalo-alo itu apa ya? Terlalu berlebihan. Muluk-muluk. Muluk-muluk, pastor. Mana bisa sih dari satu? Abraham was one loh. And then he become many. Dulu Bapak Ibu, saya itu used to think ini hanya perkataan di dalam Alkitab. Tapi apa ya bisa sih itu terjadi dalam artian masa sih kita ini kan hanya sebuah gereja. Maksudnya gimana gitu jadi bangsa. Until satu hari Bapak Ibu Tuhan membawa kami datang ke sebuah gereja yang berani mempercayai firman ini as is. Buat mereka menjadi bangsa yang besar itu bukan kata-kata manis. Tapi mereka adopt itu, mereka ambil itu dan mereka imani. Izinkan saya mengajak saudara untuk melihat seperti apa gereja ini saat ini sudah bertumbuh. Multimedia boleh ditayangkan, boleh dimunculkan. Sejauh mata memandang, saudara lihat yang sampai di paling ujung, saudara tidak akan melihat bangku-bangku kosong. Sejauh mata memandang itu berputar saudaraku stadiumnya. Di belakangnya dia itu ada orang-orang VIP-nya yang bagian depan itu orang itu seperti ini saudaraku. Itu sampai ujung belakang dan kalau saudara tadi lihat di bagian ujung kanan ada tulisan Old Auditorium. Ini artinya adalah auditorium lamanya dia yang ukurannya 1 kilometer kali 1 kilometer saudaraku. Dan sejauh mata saudara bisa memandang, lihat. Ini yang Tuhan sudah kerjakan atas gereja ini saudaraku. It used to be just a church. But now you can see. Satu kali mereka mengadakan multimedia boleh tetap diposisikan ini ya saudaraku. Nanti saya akan mengajak saudara pada saat saudara berdoa, bayangkan ini saudara. Pekerjaanmu bukan hanya kecil. Sebanyak ini nih. Yang kau kerjakan gak boleh rata-rata dibawa besar. Gereja kita saudaraku, saya berdoa. Karena visi yang Tuhan berikan kepada gembala senior kita 1 juta jiwa. Becoming a great nation. It's not just a talk. Tapi saya berdoa, itu mulai hidup di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Saya mulai melihat untuk paragon, saya perkatakan ya, kursi demi kursi ini, satu demi satu, Tuhan isi dengan jiwa-jiwa orang-orang yang butuh kasih-Nya Tuhan. Ketika nanti kita berdoa, saudaraku, itu sebabnya saya ajak saudara berdiri. Indonesia belum terlalu terbiasa dengan cara doa profetik seperti ini, saudaraku.
Nanti ketika musik kita berbahasa roh, kita nyembah saudara. Saudara jangan hanya berbahasa roh, tapi dengan perkataan mulai dijadikan. Saudara mulai ngomong di dalam nama Yesus, apa yang aku kerjakan tidak bisa kecil. Becoming great, jadi besar. Pekerjaan di tanganku jadi besar. Perkatakan saudaraku. Bahkan buat saudara yang di sini adalah KKS, saya tantang yuk berani untuk ngomong. Kelompok selku jadi besar. Berkati gereja ini saudaraku, gereja ini dibawa Tuhan besar. Nanti sementara saudara berdoa, gak perlu diginiin ya, ayo lebih keras, gak usah ya saudaraku. Saya belajar sampai di satu titik tertentu ya saudaraku, sebagai orang Kristen, you need to be aggressive. Iman gak pernah pasif. Iman itu selalu agresif. Either you receive it or you do not accept to not receive. Itu iman. Itulah iman. Itu sebabnya sebagian orang mengatakan kepada saya, Pastor, apa perbedaan iman dengan nekat? Beti, Pak. Beda tipis. Because that is faith. Bedanya adalah iman punya dasar. Dasarnya janji firman. The reason kenapa kata-kata profetik itu jadi berkuasa bukan karena kita nyuruh Tuhan. Loh, sorry. Siapa kita manusia bisa nyuruh-nyuruh Tuhan. The reason kenapa kata-kata profetik itu jadi powerful. Karena kita sebagai manusia yang harusnya secara manusia mustahil. Kita memilih mempercayai janjinya Tuhan. Kita ambil, kita bersepakat dengan Tuhan. Memperkatakannya, gak heran dijadikan. Karena bukan kita nyuruh Tuhan, itu maunya Tuhan. Tuhan yang bilang dia mau jadikan engkau bangsa yang besar. Tuhan bilang dia mau berkati engkau. Tuhan yang bilang dia mau angkat namamu jadi masyhur. What you need to do, tangkap itu, percayai regardless your situation, start speaking it. Bersehati dengan Tuhanmu dan katakan, I might not know, aku mungkin gak tahu how, aku kondisiku seperti ini, tapi aku percaya, aku mau. Tolong aku Tuhan. Boleh Bapak Ibu? Engkau yang bisa berbahasa roh, wirapakasyana takarapasyana karapasyana karamo. Saya perkatakan atas apa yang dikerjakan tanganmu, dibuat Tuhan jadi besar. Saya perkatakan atas keluargamu, anak-anakmu perkasa di bumi. Pasanganmu, istrimu, suamimu, apa yang mereka kerjakan somehow Tuhan buat jadi berhasil. Aku perkatakan atas kelompok selmu, setiap jiwa-jiwa yang sudah dipercayakan atas kehidupanmu, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, multiplikasi. Aku perkatakan terjadi atas departemen yang kau pimpin, atas kelompok sel yang engkau pimpin, bahkan atas gereja ini, satu demi satu bagiannya bertumbuh, 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 berbuah, 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 menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, becoming a great nation. Bersama-sama saudaraku dengan suara yang paling keras, kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu. Worship leader singer, sorry banget masih di sini. Setelah ini Bapak Ibu, saya akan bawa saudara satu lagi. Nanti kita akan lihat satu video lagi, saudaraku. Dan setelah itu saya akan ajak saudara, sekali lagi kita berdoa lagi. Kita berkati, kita jadikan. Dimulai dari perjalanan kami ke Nigeria, saudaraku. Pada saat itu, saudara, pada saat kami itu dibawa, kami itu jujur gak ngerti apa-apa. Gak ada yang ngajarin kami, karena sebelumnya belum ada yang bersama kami yang pernah pergi ke sana. Jadi kami dibawa, kami disuruh datang jam 4 sore Bapak Ibu, dibawa ke sebuah ruangan tuh yang gede banget. Saya berpikir itu emang ruangan ibadahnya gitu. Kenapa? Karena kapasitasnya saya lihat-lihat itu ya kurang lebih itu bisa kayak nampung sampai hampir 15 ribuan kayak gitu. So I think saya berpikir ya itu tempat ibadahnya kayak gitu. Nah saya udah tunggu saudaraku, saya melihat loh ini dari tadi ibadah kok
intinya diajak doa gitu Bapak Ibu. Saudara tadi doa kayak gitu 5-10 menit kan? Sama saudara. 15 menit pertama teman-teman dari KA kita mah udah biasa bahasa roh saudaraku. Jadi 15 menit pertama wah masih kencang. Wah masih semangat. 30 menit ya rada pelan-pelan sedikit saudara. Kita tuh berpikir, ini kok enggak rampung-rampung ya, apa ini kok enggak kelar-kelar gitu, kok enggak selesai-selesai. Sampai 1 jam saya udah mulai ngelihat teman-teman dari Indonesia tuh wajahnya tuh udah mulai kalau orang Jawa bilang tingkak-tingkuk saudara. Udah lihat kiri, udah lihat kanan, saya tuh tahu di benaknya mereka tuh ini mau selesai kapan gitu. Karena 1 jam itu, wah orang Nigeria kalau berdoa saudaraku, itu kalau pendetanya belum bilang stop. Semua katakan amin, gak stop saudara. Suaranya saudara tahu dong orang-orang dari Afrika itu nyanyi aja kayak gitu. Kebayang gak kalau doa? Ya kurang lebihnya tuh suaranya kenceng sekali saudara. Jadi mereka tuh seperti kayak dengungan lebah. Suaranya tuh kayak dan itu gak berhenti. 1 jam berlalu, 1,5 jam teman-teman dari Indonesia udah mulai duduk saudara. udah mulai kayak mereka udah mulai gelisah yang kayak ngelihat kami pendeta-pendetanya kayak seolah-olah ini kita mau diapain gitu. Akhirnya 2 jam selesai saudaraku, mereka berpikir udah pulang habis ini. Ternyata itu baru prolog doa pembukaan saudara. Kami dibawa satu tempat lagi yang tadi saudara lihat itu. 1 kilometer kali 1 kilometer. 1 kilometer berapa meter Bapak Ibu? 1.000. 1.000 kali 1.000 berapa? 1 juta. 1 juta meter persegi itu 100 hektar. Itu gerejanya. Saya itu pertama kali datang, saya itu kayak lost. Kayak hilang di tengah lautan manusia gitu. Di situ saudaraku saya melihat bagaimana api mereka berdoa, api menyembah, api mereka, kita sudah pernah melihat bagaimana mereka menari-nari saudara. Wah roh saya bangkit saudara. Tapi saya tuh jujur masih belum tahu, what should we do gitu. Kita tuh di sini disuruh apa gitu. Sampai besoknya saudara saya tuh penasaran. Kepada semua orang yang saya temui saya tanyanya satu, ini gereja luasnya berapa sih? Apa ya benar, memang itu gedungnya 1 kilo kali 1 kilo. Kalau betul berarti kan setidaknya 100 hektar loh saudara. Lah sedangkan sejauh mata saya memandang itu semua tanah gitu. Begitu banyaknya itu punya gereja semua. Semua yang saya tanya enggak ada yang bisa jawab saudara, sampai 1 kali saya ketemu 1 orang dan dia jawab, dia ngomong gini. Mem kata dia, kita tuh udah stop counting. Kita tuh sudah tidak menghitung lagi gitu Pak. Kenapa? Karena setiap saat tanah-tanah itu dibeli lagi. Setahu saya dia bilang, which is itu udah bertahun-tahun yang lalu, itu tuh sudah 55.000 hektar. Jujur pada saat itu saya tuh, saudaraku, ini kepala saya ini udah mulai kopior gitu saudara. Ini saya pakai bahasa-bahasa Solo ya, kan saya ada di Solo tuh. Kalau saya di Jakarta pakai kayak gini saya dimarahi suami saudara. Katanya bahasa Jawanya medok katanya gitu saudara. Tapi anyway saya ada di Solo. Saya tuh udah kayak everything tidak masuk di akal saya. Sampai kami itu menunggu untuk bisa ketemu dengan pendetanya, which is antrinya itu panjang. Kita berhari-hari tuh gak ditemuin saudara. Waktu itu tuh sudah teman-teman tuh udah kayak putus asa, ini bisa ketemu gak ya, bisa didoain apa enggak gitu. Kita udah jauh-jauh dari Indonesia. Sampai akhirnya kita ditemui itu di hari terakhir, itu pun udah jam 3 pagi. Orang itu masih antri di belakang kita saudaraku untuk masuk untuk ketemu bisa didoakan pastornya. Nah setelah didoakan saudaraku, that is the first time saya tuh ngalami, saya keluar ya saudara, tangan ini gak bisa berhenti kayak gini. Tangan saya tuh sampai tak pegangin. Saya pegangin karena saya tuh gak bisa berhenti gemeter kayak gini nih tangan saya. Sepanjang saya jalan saya tuh saya nunduk ke bawah, kenapa? Karena saya malu, saya nangis terus. Saya gak bisa berhenti nangis, I don't know why gitu.
Saya nggak bisa berhenti nangis, saya nangis sampai di bis pun saya nangis sepanjang perjalanan balik ke tempat tinggal kami. Suami saya lihat saya bingung, saudara. Ini istrinya kenapa gitu? Suami saya berpikir, oh apa mungkin ini. Jadi saya itu dielus-elus, saudaraku, pundak saya dielus-elus sama suami saya. Suami saya tuh bilang, dah tenang, besok kita pulang, kita enggak balik lagi katanya. Jadi Pak Jo itu berpikir saya nangis gara-gara saya itu kecewa. Karena udah jauh-jauh dari Indonesia, perjalanan aja segitu panjangnya. Terus mau ketemu pendeta cuma ditemuin 5-10 menit, habis itu bye-bye. Didoakan pun dalam kapasitas sangat banyak orang, saudaraku. Jadi kami tuh gak hanya didoakan orang Indonesia saja. Kami didoakan bersama sangat banyak orang yang lain. Jadi suami saya tuh berpikir, ini ngapain sih gitu. Loh saya bilang salah. Saya mau datang lagi. Saya dijawab sama suami saya, butuh mujizat untuk saya datang lagi. Dari sejak saat itu saudaraku, year after year, setiap tahun kami datang lagi. Kami datang lagi. Awalnya kami gak ngerti Bapak Ibu, Tuhan tuh maunya apa. Tapi saya bisa merasakan di roh saya, God is about to speak. Tuhan tuh sedang menunjukkan sesuatu. Saya tuh ngomong, Tuhan show us, let us know Tuhan maunya tuh apa. Berapa banyak yang sadar by now Tuhan kita tuh gak pernah nunjukin A sampai Z. Mungkin kalau ditunjukin A sampai Z, kitanya yang pingsan kali. Karena ya secara manusia it's impossible. Udah gak ada mentalnya untuk ke sana. Tapi langkah demi langkah, dengar ini Bapak Ibu. Ketaatan kecil menuntun pada pewahyuan yang lebih besar. Pada saat itu Tuhan memberikan satu rema buat Pastor Obaja dan Pastor Jo. Dari utara, selatan, timur, barat. Sejauh matamu memandang, apa yang engkau lihat, kuberikan kepadamu. Itu ayat, kalau saudara nangkap ini amin, amin, amin. Tapi buat Pak Jo sama Pak Obaja, itu ditangkap sebagai literally. Tiba-tiba saya tuh diajak keliling-keliling kota Solo. Terus saya bilang, saya ngapain sih? Kan ayatnya ngomong utara, selatan, timur, barat. Sejauh yang bisa kamu lihat, ku berikan. Saya itu kayak gigit jari. What? Loh, ayatnya bilang gitu. Ayo kita kelilingin kota Solo. Sampailah kami tiba di lokasi saudara. Kering, gak ada apa-apa, gak tertarik, gak menarik. Disitulah suara Tuhan berbicara lagi. Satu ketaatan berikutnya. Ketaatan berikutnya. To be honest Bapak Ibu, kalau saudara berpikir, wah hebat ya bisa berpikir begini ya. Saya jamin pikiran manusia ini terbatas. Apa yang saudara lihat saat ini? It's a proof of obedience. Ketika kita taat, semua satu persatu, pasal-pasalnya dirangkai sedemikian rupa. Tangan yang tidak terlihat itu, dia bergerak dengan cara yang tidak terpikirkan. Tiba-tiba orang bisa bilang sama saudara, hebat ya. Saya kalau dengar seperti itu saya cuma senyum. Yang hebat Tuhan ya. Bagian tanah liat ini cuma taat. Senggol kiri kanan, taat aja kok susah. Nah lo, kan? Manusia tuh nyebelinya di situ tuh. Tuhan mau nuntun, tapi kitanya ngeyel tuh. Ah, punya pikiran sendiri tuh. Ah, hanya untuk mendapati ujungnya tidak sesuai yang kita harapkan. Dari situlah saudaraku. Kemarin saya kaget, 1 tahun lalu saya melihat itu masih tanah kosong Bapak Ibu. Kemarin saya datang, saya itu terpesona, saya itu melihat satu demi satu bangunan sudah berdiri. Dan kalau 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita meletakkan batu yang pertama untuk
Mari kita lihat progres perkembangannya Bapak Ibu. Saya minta boleh dimunculkan dari multimedia, silahkan. Ketika saudara lihat tangkap visinya ya saudara. Mimpi. Tapi kini mimpi itu mulai menjadi Mulai kenyataan. bermimpi atas hidupmu saudaraku. KACT. Selama 1 tahun ini pembangunan Holy Land Experience Apa yang saudara Indonesia, lihat ini tadinya atau yang hanya kita gambaran singkat, 2 dimensi. hey, terus dikebut bulan demi bulan, Tapi langkah tanpa demi dirasa langkah. sekarang sudah menjadi Tangan Tuhan bangunan 3 terus dimensi. menuntun. Tokoh-tokoh datang, mereka melihat, mereka Dengan iman, bersaksi Pak dan Obaja mereka itu berkata, mengajak. ini bukan sekedar proyek Saya manusia. percaya Ini perkataan yang adalah mereka karya katakan itu becoming a Allah blessing sendiri. yang dikirimkan. Hey, akan menjadi Holy Land Study Center, bukit doa, Tuhan mulai pusat merakit satu ziarah demi dan satu. wisata Apa yang Tuhan mau? rohani Kristen. Buat apa sih kok sampai tanah Museum sebesar Kegerakan itu? Gereja Tuhan, Secara Konseling manusia Center gereja Indonesia, kita tidak punya bahkan kemampuan pusat saudaraku. Kita Wedding tidak pernah Kristen melakukan Indonesia apa yang dan pusat dikerjakan di retreat ini. Holy Land Indonesia. Mungkin sebagian dari saudara bahkan masih Yang kedua, bertanya-tanya ngapain sih pastor dibuat SKPNK kayak akan gini. memasuki babak baru. Sebuah lompatan iman Diperlengkapi, menuju saudaraku. masa depan yang Coming lebih soon, dahsyat SKPNK. dari sebelumnya. Awalnya kita berpikir untuk memindahkan sekolah Gedungnya nanti dari akan gedung dipindahkan, lama saudaraku. yang disewa ke KACT. Karena tempat lama Tapi adalah ternyata tempat yang disewa. rencana Tuhan jauh lebih lihat, saudara. besar. Di kota Solo sendiri, Saudara SKPNK familiar dengan akan bangunan pindah ini? di tempat milik Ini kita office sendiri, gereja di berkolaborasi Widuran. menjadi satu. Doakan dengan segera ya gereja saudaraku keluarga akan Allah dirombak di dan Solo direnovasi, Widuran. akan berubah fasadnya Namun nanti. ini baru permulaan. Berikutnya, Satu persatu nanti SKPNK ruangan-ruangannya, akan saudaraku, ekspansi, ini nanti yang akan dapat blessing berkembang adalah lebih Kids Impact. luas lagi Ruangannya di akan dirubah menjadi KACT. ruangan-ruangan yang proper Menjadi untuk bagian sekolah. dari ekosistem kebangkitan generasi muda. Tetapi setelah itu Sebuah tempat di mana SKPNK nanti anak-anak akan bersiap-siap dan saudaraku. remaja Maybe it diperlengkapi, will become dibentuk, like the dan biggest, diutus untuk menjadi school. terang bagi Sekolah yang terbesar dunia. saudaraku karena luasannya Yang nanti berikutnya, akan besar sekali yang ada KACT di KACT. bukan hanya tentang satu bangunan atau Tetapi satu proyek. saudaraku itu Di nantinya tempat bukan ini hanya sekedar kita game, bermimpi besar tetapi ini akan menjadi untuk community. menghadirkan fasilitas Ini akan olahraga, menjadi kawasan, saudara. area bermain anak, hotel, restoran, senior living, Central Park, area Saudara nanti piknik, bisa menemukan itu becoming perumahan, a new dan lifestyle. masih banyak lagi. Di mana kita berharap hadirat Namun, Tuhan, kita sadar satu keikutsertaan hal di dalam penting. perkara rohani Kita itu tidak menjadi gaya dipanggil hidup di untuk sana. mengerjakan semuanya sendiri. Gereja akan tetap fokus pada Kita panggilan bekerja utamanya, sama saudara karena yaitu kita menyadari membangun pusat mau bangun kegerakan 20 Roh hektar Kudus lebih mau global. butuh waktu berapa lama Sementara saudara? Saya itu, tambah tua Tuhan gitu saudara. pasti menyediakan Kalau hektar para 1 tahun mitra berarti 20 dan tahun, nggak selesai-selesai. tangan-tangan yang akan Kita bersama harus bekerja kita sama. membangun Ini yang pertama semua nanti Langit fasilitas Resto itu. and Villa saudara Dalam cek kesatuan karena ini luar biasa ada sekali. kuasa, dalam Ini kolaborasi semacam ada Philatel, saudara. percepatan. Tetapi nanti akan Itu dijadikan sebabnya rumah retreat. kolaborasi dan Ini partnership persentase ilahi saudara akan terus menjadi kunci dapat utama return dalam on investment-nya, membangun dan tetapi bersamaan memperluas itu semua maintenance dan lain KACT. sebagainya sudah dihandle. Yang terakhir, dengan penuh Jadi, rasa syukur dan iman, Dan yang ini saudaraku, saya mengumumkan Kota Solo, bahwa oleh you are anugerah blessed. Tuhan, Hari kita Selasa akan kemarin, segera memulai kita meletakkan batu pertama lokasi gedung gereja kita di KACT. Boleh kita kasih tepuk tangan? KACT. Nanti desainnya Tawari akan 2 ayat menjadi yang seperti kelima. ini saudara. Dan rumah Kali ini yang udah lebih hendak gede kudirikan dari kamar itu mandinya yang di sana. harus saudara. besar. Sebab Allah kami lebih besar Saya berdoa dari biarlah segala ini Allah. menjadi besar saudara. Ya, rumah Tuhan yang akan Nanti kita saya akan dirikan itu ceritakan kepada harus saudara why. besar. Bukan hanya dalam ukuran, tetapi dalam dampaknya. Yes. Bukan sekadar bangunan, That is what I pray. tetapi altar kemuliaan di mana Open heaven, hadirat saudara. Tuhan dinyatakan. Gereja ini akan menjadi pusat doa, pujian, penyembahan Saya berdoa ini siang yang dan terjadi. malam.
pusat revival KKR, seperti dan yang pertemuan diharapkan Pak akbar Obaja, yang akan didoakan Pak mengguncang Obaja. bangsa. Tempat di mana Panggung bagi kegerakan acara-acara global, internasional kegerakan dan Roh Kudus konser itu musik dimulai rohani dari kota yang sekecil kota meninggikan Solo. nama Yesus. Lebih dari itu, Kemarin saudara tempat sudah ini hosting ya, akan Planet menjadi Boom ya. rumah bagi Many more will come. STT El Shaddai, yaitu pusat misi dan pelatihan pemimpin. Ya serta saudaraku, nanti di pekerja sana akan lahir Kristus para akhir leader-leader, zaman. pemimpin-pemimpin yang akan Kita dikirim ke bukan sekedar seluruh membangun dunia. tembok, tetapi sedang mendirikan Kita sudah pusat mulai merintis kegerakan, STT, pusat diperbaharui revival, terus dan pusat diperbaiki. pencurahan Terakhir kita Roh Kudus bekerja sama bagi dengan Oral generasi Roberts ini University. dan generasi Nanti ke depan akan yang semakin datang. langkah-langkahnya Inilah akan ke bagian arah kita sana. dalam menjawab panggilan besar Tuhan, yaitu becoming a great nation. Ini yang menjadi Tuhan bangsa berikan janjinya. yang besar bagi kemuliaannya. Saya Bayangkan, perkatakan ini jutaan terjadi orang atas kehidupan datang saudara. untuk dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang Anak-anak remaja, dipulihkan. Mereka keluarga, mengalami Yesus secara pribadi. semuanya Tumbuh mengalami hidup di lingkungan perjumpaan yang dengan takut Tuhan akan Tuhan. di KA City. Ini bukan proyek manusia. Secara Ini adalah manusia, tempat di mana ya saudara, langit kami terbuka, tidak punya open heaven. kapabilitasnya. Saya mengundang saudara untuk Tetapi menjadi bagian bergandengan dalam tangan, perjalanan iman ini. Saya takjub dengan Dukung bagaimana dalam jemaat doa, bersama dengan para dalam pelayan Tuhan support dan menabur tindakan bersama-sama nyata. sehingga Mari apa kita yang sudah kita menabur lihat ini menjadi dan awan mempersembahkan setelapak yang tangan buat kita. terbaik bagi Tuhan. Inilah pengenapan janji Tuhan di Yesaya 60 ayat 15b. Saya percaya Sekarang ini yang saya perkatakan. aku akan membuat engkau akan menjadi kebanggaan eternal excellency, abadi, kebanggaan dan menjadi abadi kegirangan yang akan diceritakan dari turun-temurun. generasi ke generasi. The Eternal joy excellency and the joy of many generation. many Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, saudaraku. Saya bersyukur apa yang Tuhan sudah mulai ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi saya percaya seperti rema yang diberikan buat gembala sidang kita. Saya bersyukur gembala sidang kita taat. Utara, selatan, timur, barat. Sebagian orang tuh tanya sama saya, Pastor, apa masa gerejanya nanti melosok ke dalam? Terus ya gimana? Karena gembala sidang kita itu utara, selatan, timur, barat. Enggak saudaraku, gerejanya itu persis di pinggir ring road. Di pinggir jalan besar nantinya. Sebanyak apapun itu mobil, ring roadnya udah cukup besar. Enggak perlu masuk sampai ke dalam. Tapi ditarik sampai ke dalam nanti ada di sana. Ada begitu banyaknya fasilitas yang Tuhan akan sediakan nantinya saudaraku. Kita bersyukur saudara, kemarin kita sudah meletakkan batu pertama. Saat ini kita berdoa it can be even more. Tanahnya itu sudah hampir 3 hektar untuk gereja saja. Boleh kita kasih tepuk tangan? Dan sukacita buat saya bukan hanya masalah tanahnya Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih izinnya. Izin gereja. Jadi nantinya di tempat itu saudara, saya itu jujur Bapak Ibu, kalau saya lihat yang ada di Nigeria saya malu. Nigeria dan Indonesia tidak jauh berbeda. Mereka 260 juta, kita 280 juta. They used to be like us. Sekarang 60-40. Dengan 60% bahkan sebagian orang mempercayai 70% itu Kristen. So, it becomes a revival yang berjalan terus. Hari ini saudaraku bukan satu kebetulan, saya akan menutup sesi firman satu rema Pak sepanjang bulan Juni ini. Dengan satu judul, satu pesan firman Tuhan, Love Revival. Kenapa Bapak Ibu? Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau hanya gedungnya saja itu buat apa? Berapa banyak yang sepakat kan bukan gedungnya saja yang penting. Tapi saudara, orangnya yang ada di dalam gedungnya itu yang menjadikan gereja sebuah gereja. Tetapi saudaraku, saya melihat hari-hari ini di seluruh dunia itu terjadi yang namanya kekeringan roh.
Kalau enggak hati-hati, sangat banyak orang api kasihnya kepada Tuhan itu mulai padam. Kita ngerti bahwa firman memang sudah ngomong, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang sudah tidak peduli akan agama, orang menjadi egois. Yes, itu sudah dikatakan oleh firman. Tetapi saya percaya gereja ini dipanggil Tuhan untuk membawa obor di akhir zaman. That is our calling. Mempersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. We never know when. Tapi pilar itu harus didirikan, Pak. Harus ada orang-orang yang terus membawa obor api kegerakan itu. Itu sebabnya saudara gak akan bisa lakukan itu kalau kasihmu dingin. Engkau butuh love revival. Apa itu love revival? Love kita tahu, kasih. Revival itu berasal dari kata dasarnya revive. Revive itu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Revival artinya, Pak, Tuhan mengambil bagian dalam diri kita yang sudah mati, supaya dia berdegup lagi. Dia berdetak lagi. Kemarin pada saat saya melayani di UC, saya tuh sedih sekali saudaraku. Kenapa? Karena pada saat saya mendoakan beberapa orang yang maju ke depan, saya tuh mendengar kata-kata pastor doakan saya. Kenapa Bu? Saya tuh kayak sudah gak ada kerinduan lagi loh pastor ke gereja. Saya tuh kayak, really? Terus kenapa ibu ikut UC? Karena saya mau tangkap apinya pastor. Saya gak bisa kayak gini terus. I go to church, but here inside I'm dying. Saya dengar khotbah, saya gak lagi nangis. Saya gak berkata saudara harus nangis terus kalau dengar khotbah ya saudaraku. I mean like, it's gonna be awkward gitu. But then, you know what I mean. Dulu ketika engkau ke gereja many time ya, saudara baru masuk aja ya, saudara itu udah bisa berlinangan air mata loh. But where is it now? Saya berjumpa dengan satu orang bapak, dia ngomong, saya masih pelayanan pastor. Tapi gak tahu kenapa sekarang hari Minggu tuh kok rasanya berat ya pastor. Waktu saya doakan satu-satu tuh saya nangis saudara. Ada satu ibu datang peluk saya gak dilepas. Dia ngomong, pastor, sebelum saya datang UC ini saya sudah berpikir untuk bunuh diri. Bapak Ibu maafkan saya loh. As I know, dia melihat engkau menjadi bangsa yang besar. Where is it? Kalau semua orang-orangnya tidak ada lagi api, Pak. Ini gedung gak ada gunanya. What makes it special is you inside. Orang-orang yang on fire habis-habisan buat Tuhan. Orang-orang yang membuat semuanya itu menjadi spesial. Now going to church becoming something that you wish for. Engkau kangen, engkau merindukan untuk go to church. Itu sebabnya saya berdoa. Kabar baiknya hari ini Bapak Ibu, kalau tadinya menyala bisa padam, boleh enggak saya ngomong gantian? Kalau sudah padam berarti bisa dinyalakan lagi. So I believe, saya percaya kalau memang toh api itu sudah tidak ada lagi. Datang yuk. Sama sumbernya. Sorry loh saudaraku, Tuhanmu bukan hanya bisa ngasih kasih loh, He is love. He is love. What you need to do, saudara not even have to try, saudara tuh cuman butuh untuk buka hati aja. Itu kayak apa ya, kalau saya bayangin kayak handphone, saudara tahu kan ada charger yang tinggal ditempelin plug. Nempel aja tuh. Peluk tuh Tuhanmu kenceng-kenceng tuh sampai bateraimu diisi. That's all you need. That's all you need.
You cannot fake it, Pak. Hal seperti ini tuh Bapak gak bisa kayak yang, gitu gak bisa. Either it's there or it's not. Bahkan kalau it's not there, untuk doa aja kau gak punya keinginan. Ketika saya berbicara kepada saudara visi besar, buat saudara tuh tiba-tiba otaknya error, saudara. Ibaratnya kalau mau ngomong, Bu, ini pendeta ngomong apa sih? Bla 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 bla. You simply cannot accept it. Why? Draining. Bateraimu habis. Saudara kalau handphonenya baterainya habis, bisa download gak? Itu mau handphone dengan kapasitas hebat. Saya nggak usah nyebut nama, saya nggak dibayar untuk endorse, saudaraku. Tapi sehebat apapun itu handphonenya, kalau bateraimu habis, useless. You need the fire again. You need to recharge again. You need love revival. Kenapa? Kalau enggak hati-hati, engkau enggak ada love revival, engkau berdiri di atas kuburan kebencian. What do you mean, Pastor? Coba bayangkan, renungkan yang saya katakan. Di setiap pergerakan pasti ada gesekan. Make sense ya? Pergerakan sesederhana apa? Saudara cuman gini aja deh, tepuk tangan aja. Nyenggol kiri kanannya enggak? Tapi saya boleh tanya dong, ada enggak di sini, berapa banyak di tempat ini yang saudara mau maju? Angkat tangan. Mau dibawa naik? Mau sukses? Angkat tangan. Nah, berapa banyak yang pengen majunya cepat? Angkat tangan lebih tinggi. Yakin? Loh, nek majunya cepat Bapak Ibu, itu gerakannya, gesekannya lebih besar loh. Diperhitungkan enggak? Pergesekan itu causing friction. Di dalam friction itu kecewa, sakit hati, capek. Saudara kalau nggak mau capek tidur. Tapi kalau gerak capek, loh bener nggak? Bener. Coba aja pulang dari sini jalan ke rumah saudara, lah capek saudara. Orang kalau gerak pasti capek. Kalau saudara nggak nempel sama sumbernya kasih, itu isinya ya saudara, lama-kelamaan penuh dengan sampah. Kebencian, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, numpuk jadi satu. Terus kebanyakan manusia terbiasa ya, take it for granted, dikubur. Thinking, kalau dikubur hilang, emangnya hilang. Saudara hanya hidup di atas kebencian aja, that's it. Dan dengar ini, maafkan saya saudaraku, maafkan saya, puji Tuhan yang ngomong bukan saya tapi firman saudara. Ayub 5 ayatnya yang kedua, sesungguhnya, ini firman loh ya saudaraku, firman, Ayub bukan Nita. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Berlebihan enggak kalau saya bilang berarti sakit hati bisa membunuh. Iri hati itu bisa mematikan. Dan ini saya tidak hanya berbicara tentang roh. By the way saya lupa loh, turun aja, maafkan saya. Sorry. Saya udah khotbah lupa Bapak. Teman-teman thank you, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman K-Worship. Ya ampun Tuhan Yesus, saya lupa saudara. Kasihan, baik banget tuh dari tadi gini terus. Balik lagi ya. Kalau kebencian dan semuanya itu saudara nggak beresin. Bukan hanya itu menjadi sampah, you cannot run fast. Tapi Alkitab juga ngomong, saya bacakan lagi ya saudaraku, once again it's not me. Firman Tuhan, Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya, kalau enggak diselesaikan, jadi penghalang doa. Doanya bisa naik ke atas enggak? Bisa Bu. Tapi natap sampai ke plafon.
Udah bentur plafon turun lagi. Tapi bisa Pak naik ke atas. Tapi nggak bisa tembus. Harus diselesaikan. Bahkan ya saudaraku, saya bacakan satu ayat lagi. Betapa mengerikannya ya kalau kita itu tidak membereskan kebencian itu. 1 Yohanes 2 ayat 11. Barang siapa membenci saudaranya, lihat ini saudaraku. Ia berada di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Apa yang terjadi saat hidup di dalam kegelapan? Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Kalau kau nggak hati-hati, ada banyak di antara saudara, kau tidak lagi bisa melihat visi yang dari Tuhan. Hal itu terjadi pada salah seorang bapak pada saat dia mendengar Yusuf anaknya meninggal. Masih ingat kisah dari Yakub, saudara? Siapa Yakub? Saudara semua kenal Yakub. Yakub itu seorang pemimpi, pelihat. Tapi Alkitab mencatat sejak dari dia mendengar kabar anaknya itu, every single day dia menangis. Sejak itu dia tidak pernah mendapat penglihatan lagi. Bukan hanya mata rohnya yang tidak bisa melihat, literally secara manusia matanya buta. Kebencian membunuh. Iri hati mematikan. Come on, Bapak Ibu, jangan mau hidup di sana ya. Izinkan love revival, kasih itu melanda. Dia akan mengambil, izinkan dia ambil aja. Bagian yang sudah mati dalam hidupmu, serahkan aja sama dia. Nanti dia isi itu satu-satu. Dia tempel dengan kasihnya. Dia tempel. Lama-kelamaan yang retak, yang udah lubang, terisi tuh. Lama-kelamaan tiba-tiba yang tadinya sudah rasanya ini for the first time in your life. Pernah lihat filmnya Grinch gak? Saya ini kadifnya Kids Impact. Kepala divisi Kids Impact. And I love cartoon movie. Saya paling suka nonton film kartun. I love cartoon movie. Saya lebih bisa nangis nonton kartun daripada nonton film biasa, saudara. So, kalau in case saudara nggak tahu Grinch ini warnanya hijau. Dia benci Christmas. Hatinya segede kacang kedelai. He doesn't have heart. Sekecil itulah hatinya. Until one day hatinya berjumpa dengan kasih. And it beats again. Saya berdoa, hatimu berdetak lagi. Engkau bisa berkata lagi, aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari datang ke rumah Tuhan. It becomes a joy. Dan tahukah saudara, satu orang yang ngalami love revival dalam kehidupannya, satu orang aja, berapa banyak yang setuju dengan saya? Kebaikan itu menular. Satu orang saja ngalami love revival, dia datang ke gereja, dia tularkan kasih itu. Maka tiba-tiba, satu demi satu, kasih itu menyebar. Itulah yang saya sebut love movement. Kebayang gak? Bapak Ibu datang ke gereja, you're hoping orang di kiri kananmu itu kan punya sayap tuh. Malaikat. Hanya untuk mendapati kiri kananmu keluar tanduk. Itu sebabnya tiba-tiba saudara ngomong aja, katanya orang Kristen. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Katanya pelayan Tuhan, seragamnya aja. Itu apa? Itu kata-kata apa? Kecewa? Sih? Tahukah saudara kenapa? Karena banyak orang di rumahnya hatinya kosong. Kosong sama kosong, suami istri bertengkar, anaknya bukan lagi kosong, udah retak, udah hancur. Yang satu kosong, retak, hancur, 3
tiga-tiganya datang ke gereja. What do you wish? Saudara berharap lihat malaikat. Keluarnya tanduk. Orang kalau sudah luka, senggol tuh di bagian lukanya. Bacok. Waduh Bu, waduh. Ini orang Solo ternyata luar biasa. Saudaraku. Kalau kita luka seperti itu kesenggol, wah. Saudara kan gak bisa mengharapkan puji Tuhan, haleluya tuh. Lah sekarang, kalau itu 2 suami istri sama anak, lah kalau semakin banyak nih, yang kosong, pada ke gereja, apa yang saudara dapatkan? Kebayang gak sih saudaraku, kita menciptakan sebuah rumah yang di dalamnya, pribadi-pribadinya, dipulihkan kasihnya. No longer empty. Datang ke gereja kondisinya penuh. Akhirnya jadi wadah kasih. Can you imagine how beautiful it is? Saya berdoa gereja seperti inilah keluarga Allah. Di mana orang-orang di dalamnya ngalami Tuhan secara pribadi. Sesederhana boleh nggak lihat kiri kanan depan belakang kasih senyum dong. Nah, ada yang saudara senyum terus gini? Nggak ada. Saudara senyum, saudara dapat senyum toh? Boleh nggak di gereja? Yuk, penuhi hatimu, isi dengan kasih. Setelah itu setiap hari Minggu siap-siap jadi wadah kasih ya. Datang ke gereja bukan cuman gini, tapi gini. Siap dipakai Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, itu loh mukanya kayak pepaya. Deketin, doain. Jangan ditengking ya Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Bukan dari Tuhan. Senggol lagi kiri kanan boleh gak sih? Jangan susah-susah taat, kenapa sih? Orang taat cuma disuruh doain aja kok susahnya kayak disuruh apa Bapak Ibu. Saudara ada di gereja tuh. Doain di gereja sah tuh. Bilang amin, haleluya di gereja sah tuh. Tepuk tangan di gereja sah tuh. Lah kenapa gak dipakai? Sih? Pakai. Kalau saudara lihat ada orang-orang yang sekiranya mereka butuh. Come on, kalau saudara didekati ada yang mau doain, saudara jangan gini, pergi kamu. Jangan, ini satu gereja, masa satu gereja gak kenal? Kiri kanan kalau gak kenal, saudara mungkin kan pergi sama temennya kenal. Depan belakang saya tanya, ada yang kenal gak? Lah, kayak gini kok satu gereja Bapak Ibu. Sekali-kali, kalau datang, buru-buru jangan langsung duduk, terus kiri kanan dianggap angin lalu. Sekali-kali deketi, bilang Pastor Nita suruh katanya kenalan. Tanya, datang sama siapa? Kok bisa tahu keluarga Allah dari mana? Gimana? Ibadahnya biasanya jam berapa? Tanyain para pelayan Tuhan, halo? Asyur? Semuanya jangan cuma cekiki-cekiki sama temennya. Tapi boleh gak cekiki-cekiki gantian bersama yang lain ikut ngobrol. Itu gereja jadi seru loh. Gereja jadi menyenangkan loh Pak. Kadang kalau enggak hati-hati kita sekarang ini ya, tadi saya ada satu orang ide sama saya bilang ya susah juga ya. Ya kita berdoa aja tempatnya tambah gede, jadi ada banyak ruangan saudaraku, dari situ kan fellowship bisa ya Pak. Kalau sekarang gini fellowship saudara udah ditunggu sama jemaat yang berikutnya. Udah gak bisa. Saya tuh kadang kangen loh saudara. Tahukah saudara apa yang paling saya suka dari kota Solo? Kita kasih tepuk tangan saudara. Tuh. Orang Solo orangnya ramah-ramah. Apa yang saya nggak bisa bawa itu ke Jakarta ya saudara. Saya itu kalau ke Solo ya, saya itu bisa loh cuman keluar dari rumah terus jalan-jalan, nongkrong di warungan, bantu Pak tukang sate itu ngipasi sate. Sambil duduk ngobrol, bahasa Jawaan. Itu saya kangen saudara.
Saya tuh paling seneng kayak gitu. Saya tuh bisa yang jalan dulu di rumah saya tuh ya sudah naik sepeda jalan kayak gitu. Saya nongkrong di warungan. Nanti ngobrol sama ibunya bahasa Jawaan. Dan orang Solo tuh kayak kenal nggak kenal semua kenal. Saya tuh berkali-kali kalau di kota Solo ya sudah bayar lupa bawa uang. Udah nggak apa-apa nanti aja. Saya mikir wah hebat ya. Kota Solo luar biasa sekali. It feels like home. Jangan berubah dong. Biarlah kota ini menjadi kota yang membawa keramahan. Dari gereja ini orang bisa merasakan kasih Tuhan itu ada di sini. Oh kita kasih tepuk tangan. Karena 1 Tesalonika pasalnya yang saya lihat ya saudaraku, 3 ayatnya yang ke-12. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Berarti bisa ya? Bisa ya? Udah kenal lama, masih tambah-tambah, limpah-limpah, bisa ya? Udah nikah lama, tambah-tambah, limpah-limpah, bisa ya? Nah, keluarga-keluarga di tempat ini, halo, dulu kalau pacaran gak sungkan, gak malu gandengan tangan. Sekarang sudah nikah, sah. Bikin yang pacaran malu lihat saudara. Nah, saya dulu kalau lihat orang pacaran paling gemes tuh saya manggilnya papi, mami. Loh, nikah aja belum saudara. Giliran saudaranya yang nikah malah manggil satu dengan yang lain enggak lagi mesra. Jalan satu jalan di depan, satu jalan di belakang. Oh ayo toh. Jalan pelukan. Suami istri, halo. Dari keluarga Allah lahir keluarga-keluarga yang penuh dengan harmonis, keluarga yang penuh cinta, keluarga yang mesra. Itu anak-anak melihat ya saudaraku, I grew up in that kind of family saudara. Saya bersyukur kedua papi mami saya nyebut yang orang tua saya, papa mama mertua saya, dua-duanya sama bapak ibu. Papi mami saya tuh kalau jalan sampai sekarang ya masih gandeng satu dengan yang lain. Ini juga tahu pernah ketemu juga. Pak Obaja, Bu Obaja tuh ya kalau saudara cukup dekat ya, itu kalau ngomong Pak Obaja selalu ngomong gini, ini istri terbaik di dunia. Dipeluk. Saya bersyukur saya punya keluarga yang seperti itu saudaraku. Let it be a picture that your child will see. Mereka melihat orang tuanya mencintai satu dengan yang lain. Tanpa mereka sadari what you see is what you get. It becomes who they are when they grow up gitu. Dan pada saat saudara berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Kalau saya tanya nih di sini ya semuanya ya. Berapa banyak di sini yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangan? Tuh latah kan? Oke, saya bacakan sudah. Yuk Yohanes 21 ayat yang ke-15. Saya berharap saudara gak nyesel ngomong mengasihi Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, sama kayak kita saudara. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. So that's the proof of love. Tadi yang sudah bilang amin, yang sudah angkat tangan siapa? Senggol kiri kanan, yuk jadi KKS. Jangan hanya jadi jemaat, jangan hanya jadi penonton, apalagi komentator. Tak seneng tuh saudara. Wah, kurang ke kanan, ya gerejanya tuh gini, ya. Komentator. Tapi yuk jadi bagian di dalamnya. Tuhan Yesus tuh ngomong, kalau kamu ngomong mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Maunya enak toh, pastor Komsel enggak enak, nyebelin. Anak-anaknya jagalin, pengennya dicekik. Gitu. Kalau enggak ada orang-orang yang mau bangkit, jadi mentor, jadi pemurid, siapa yang jadi muridnya? We need you.
Tangan saya cuma 2, saudara. Nggak bisa dibelah, saya tidak omnipresent. Iya, saya hari ini bersama saudara ya Jakarta tak tinggal kan gitu. I'm not omnipresent. Butuh orang-orang yang kuat, orang-orang pilar-pilar yang tetap berdiri. Mau disakiti, mau dilukai, mau seperti apapun sekali, Yesus tetap Yesus. Kalau mau tepuk tangan kayaknya bisa lebih keras tuh saudara. Pastor, apa yang dimaksudkan menggembalakan? Menggembalakan tuh simpel. Kalau saudara menggembalakan tuh disuruhnya apa? Merawat sama ngasih makan. Loh iya toh? Apa mau? Dombanya ikut gembalanya kalau enggak dikasih makan? Enggak mau. Loh iya kan? Saya berkhotbah seperti ini, part of it. Itu makanan rohani. Paling seru di Komsel kan makan bersama toh. Makanan jasmani. Kasih makan. Biar bertumbuh domba-dombanya. Terus yang kedua kalau hilang dicari. Dicari. Enggak apa-apa pastor, cuma hilang 1. Lama-lama saudara bisa bilang hilang 100 juga enggak apa-apa. That's the bad thing about big church, you know. If you're not careful, saudara hilang 100 enggak kerasa loh. See? Padahal dulu permulaannya ngejar 100, susahnya minta ampun. Ayo, cari lagi yang hilang yuk. Ajak yuk. Biarlah gereja jadi tempat yang menyenangkan. Tempat engkau bertumbuh, tempat engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Tempat engkau mengalami dia secara pribadi. Tempat engkau merasakan ada kasih. Tempat keluarga itu becoming reality. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya undang worship leader singer untuk maju ke depan. Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau tahu Tuhan. Engkau yang mengerti hati kami. Engkau yang tahu satu persatu. Sama-sama yuk dari worship leader yuk. Segitu kan? Oke. Sama-sama kita katakan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau yang tahu. Bawaku mendekat kembali kepada dia, saudaraku. Mendekat lagi. Lebih dekat lagi. Engkau yang sudah lama bahkan tidak ke gereja, engkau yang sudah lama bahkan meninggalkan Tuhan. Datang yo, datang. Dia tidak pernah menghakimi. Dia tidak akan datang kepada saudara dengan penghakiman, instan dengan tangan yang terbuka. Dia tarik engkau kembali. Hanya Yes Lord, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau yang tahu dan bawaku. Satu demi satu Tuhan, tarik kembali.
Tuhan satu demi satu. Kau kembali berbisik, Kau kembali berbicara, Kau kembali bangkitkan kasih mula-mula itu. Kasih satu terhadap yang lain. Suami terhadap istri, anak-anak terhadap orang tua. Kelompok sel kembali dipulihkan. Kami bawa anak-anakmu ini di hadapan-Mu, Engkau kembali